Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari pelajaran IPA ya. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita membaca Bismillah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari bab 1 ya, yaitu tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Di mana kompetensi dasarnya yaitu tentang mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel. Di mana nanti setelah anak-anak mempelajari bab ini, Bu Guru harapan Bu Guru nanti yang pertama anak-anak bisa mendefinisikan apa itu pengertian sel. Yang kedua, anak-anak bisa menyebutkan bagian-bagian sel itu apa saja. Kemudian yang ketiga, anak-anak juga bisa menjelaskan fungsi dari organel-organel sel. Dan yang keempat, anak-anak bisa membandingkan bagian-bagian atau perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan. Kita mulai dari tingkatan organisasi makhluk hidup ya. Di sini nanti kita akan pelajari tingkatan organisasi makhluk hidup dari yang paling sederhana sampai tingkatan yang paling kompleks. Tetapi tidak kita pelajari semua. Untuk pertemuan kali ini kita hanya akan mempelajari satu tingkatan saja, yaitu tentang sel. Nah, tingkatannya itu apa saja? Tingkatan organisasi makhluk hidup yang paling sederhana nomor 1 yaitu tentang sel. Sel nanti akan bekerja sama membentuk jaringan. Kemudian jaringan nanti akan bekerja sama membentuk organ. Organ akan bekerja sama membentuk sistem organ. Sistem organ bekerja sama akan membentuk organisme. Siapa organisme? Organisme ya, ada manusia, ada tumbuhan, ada hewan ya, itu organisme atau makhluk hidup. Kita fokus pada pagi hari ini, kita belajar tentang sel. Apa itu sel? Mungkin yang sudah membaca ada di bagian sel itu Bu ya. Oke, kita akan pelajari lebih dalam ya. Sebelum kita belajar lebih lanjut tentang sel ini, coba anak-anak lihat dulu nih. Ada foto siapa ini? Rambutnya panjang. Anak-anak bisa lihat ya. Ini adalah seorang ilmuwan anak-anak. Seorang ilmuwan, beliau bernama Robert Hooke ya. Beliau yang mengamati sel pertama kali dengan ditemani oleh mikroskop sederhananya, di mana Bapak Robert Hooke tersebut mengamati bahwa di dalam tubuh organisme itu terdapat nih seperti ini, ada kotak-kotak kecil ya. Singkat cerita, Bapak Robert Hooke menyimpulkan bahwa setiap makhluk hidup itu tersusun atas sel ya. Kita pelajari lebih dalam lagi yuk. Di sini langsung kita bahas ya pengertian tentang sel. Anak-anak, sel artinya adalah unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Saya ulangi, sel adalah unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup ya. Sel itu seperti apa Bu? Di dalamnya ada apa saja? Kok dikatakan unit terkecil? Apakah ukurannya kecil? Iya, sel itu ukurannya sangat kecil sekali, sehingga kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang untuk mengamati sebuah sel. Harus ada alat yang harus kita gunakan untuk melihat sebuah sel.
maafnya adalah namanya mikroskop ya, seperti tadi yang digunakan oleh Bapak Robert Hooke ya. Dalamnya lagi ya kita belajar struktur sel ya. Pada umumnya anak-anak, struktur sel itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu membran sel, yang kedua yaitu protoplasma, dan yang ketiga yaitu nukleus atau inti sel. Ketiganya mempunyai peran masing-masing. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu membran sel. Membran sel itu adalah bagian yang paling luar ya, bagian yang membungkus sel bagian luar, atau mempunyai peran mengatur lalu lintas pengangkutan zat-zat dari luar atau dari dalam sel. Yang kedua yaitu protoplasma atau cairan sel. Cairan sel dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu nukleoplasma, yang kedua yaitu sitoplasma. Nukleoplasma adalah cairan yang berada pada inti sel, sedangkan sitoplasma adalah cairan yang berada di antara membran sel dan membran inti. Kemudian yang ketiga yaitu nukleus atau inti sel. Inti sel itu berperan mengatur seluruh kegiatan sel ya. Organel-organel sel itu tempatnya di mana? Nah, untuk organel-organel sel itu tempatnya di protoplasma. Dan organel-organel sel itu jumlahnya ada beberapa. Yang pertama yaitu retikulum endoplasma, yang kedua ribosom, yang ketiga plastida, yang keempat mitokondria, yang kelima vakula, yang keenam badan Golgi, yang ketujuh yaitu lisosom. Dari beberapa organel-organel tersebut mempunyai fungsi masing-masing. Seperti retikulum endoplasma itu menyusun dan menyalurkan zat-zat bagian ke bagian sel. Ribosom yaitu tempat terbentuknya protein. Plastida yaitu organel yang mengandung warna tertentu, atau plasmid warna hijau atau klorofil, berfungsi untuk proses fotosintesis. Perlu anak-anak ketahui bahwa makhluk hidup itu yang dapat membuat makanan sendiri itu hanya tumbuhan dengan cara proses fotosintesis. Terjadinya di mana? Terjadinya di daun yang berklorofil. Kemudian organel-organel sel yang keempat yaitu mitokondria, yaitu tempat respirasi sel. Yang kelima yaitu vakuola, menyimpan cadangan makanan. Yang keenam badan Golgi, yaitu sebagai alat sekresi protein. Dan yang ketujuh yaitu lisosom, mencerna bagian sel yang rusak. Kita lanjutkan bahwa makhluk hidup berdasarkan banyak dan sedikitnya sel itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu uniseluler dan yang kedua yaitu multiseluler ya. Uniseluler berarti selnya sedikit ya, uni satu, selnya sedikit. Multi berarti banyak. Contohnya siapa uniseluler? Ada bakteri. Multiseluler contohnya siapa? Ada manusia, hewan, tuh ya. Kita lanjut. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Loh, apa bagian-bagian sel antara hewan dan tumbuhan itu berbeda, Bu? Ada yang sama, ada yang berbeda. Artinya ada bagian sel yang
sel hewan memiliki, sel tumbuhan juga memiliki. Tapi ada bagian sel hewan yang memiliki, ada sel tumbuhan tidak memiliki. Sebaliknya, ada yang dimiliki sel hewan, tetapi sel tumbuhannya tidak punya. Apa saja yang dimiliki sel hewan tapi sel tumbuhan tidak punya, dan yang dimiliki sel tumbuhan sel hewannya tidak punya. Nah, anak bisa lihat ada tabel di sini ya, perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan. Kita mulai dari yang sel tumbuhan ya. Poin A, anak-anak bisa lihat. Sel hewan tidak memiliki sel yang berselulosa. Sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel yang berselulosa. Yang kedua, sel hewan tidak memiliki butir plastida. Sedangkan sel tumbuhan memiliki butir plastida seperti yang Bu Guru jelaskan tadi ya. Yang ketiga, sel hewan bentuknya tidak tetap ya, karena membran selnya itu elastis. Sedangkan sel tumbuhan bentuknya tetap karena dinding selnya itu bersifat kaku. Yang keempat yaitu sel hewan memiliki sentrosom, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki sentrosom. Yang terakhir, sama-sama memiliki vakuola, sel hewan punya, sel tumbuhan juga punya. Tetapi yang membedakan di sini, vakuola pada sel hewan itu jumlahnya banyak, tetapi ukurannya kecil. Kalau sel tumbuhan, vakuolanya sedikit, tapi ukurannya besar. Ya. Anak-anak bisa lihat, ini ada gambar struktur sel hewan dan sel tumbuhan. Ini sel hewan dan ini yang satunya sel tumbuhan. Ya. Di situ anak-anak bisa amati sel hewannya seperti apa, sel tumbuhannya seperti apa. Ya. Oke, cukup sekian pertemuan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, mari kita semua membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.